Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bimantara Putra, mahasiswa Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Lab Encrypting and Decrypting Data Using OpenSSL. Oke, pada lab ini terdapat tujuan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengenkripsi pesan data OpenSSL. Yang kedua, mendeskripsi pesan dengan OpenSSL. Selanjutnya, terdapat latar belakang atau skenario, yaitu OpenSSL adalah proyek open source yang menyediakan login yang kuat, berkelas komersial, dan berfitur lengkap untuk protokol Transport Layer Security atau TSL dan Secure Socket Layer atau SSL. Ini juga merupakan perpustakaan kriptografi tujuan umum. Di lab ini Anda akan menggunakan OpenSSL untuk mendeskripsi dan mendeskripsi pesan teks. Untuk catatan, OpenSSL adalah pustaka kriptografi de facto. Penggunaan yang disajikan di lab ini tidak disarankan untuk perlindungan yang kuat. Di bawah ini adalah dua masalah keamanan dengan lab ini. Yang pertama, metode yang dijelaskan di lab ini menggunakan fungsi devariasi kunci lemah. Keamanan hanya diperkenalkan dengan kata sandi yang sangat kuat. Berikutnya, metode yang dijelaskan di lab ini tidak menjamin integritas di file teks. Selanjutnya, lab ini harus digunakan untuk tujuan instruksional saja. Metode yang disajikan di sini tidak boleh digunakan untuk mengamankan data yang benar-benar sensitif. Sumber daya yang diperlukan yaitu mesin virtual CyberOps Workstation. Selanjutnya yaitu adalah instruksi. Untuk part pertama, mengenkripsi pesan OpenSSL. OpenSSL dapat digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri untuk enkripsi, meskipun banyak algoritma enkripsi dapat digunakan. Tab ini berfokus pada AES untuk menggunakan AES guna mengenkripsi file teks langsung dari baris perintah menggunakan OpenSSL. Ikuti langkah-langkah di bawah ini. Untuk step 1, mengenkripsi file teks. A. Masuk ke CyberOps Workstation VM. Berikutnya, buka jendela terminal. Selanjutnya, karena file teks yang dienkripsi ada direktori home analyst lab support file, ubah direktori itu. Oke, ini adalah script untuk mengubah direktori dari labsupport.file ke labsupport.file. Oke. Selanjutnya, ketik perintah di bawah ini untuk mencantumkan konteks tell letter to grandma.txt yang dienkripsi layar. Oke, ini adalah contohnya. Kita menggunakan cat cat untuk menulisnya. Selanjutnya,
Dari jendela terminal yang sama, jalankan perintah di bawah ini untuk mengenkripsi file teks. Perintah yang menggunakan AES256 untuk mengenkripsi file teks dan menyimpan versi terenkripsi sebagai message ENC. OpenSSL akan meminta kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Berikan kata sandi sesuai perintah dan pastikan untuk mengingat kata sandi. Oke, di sini kita masukkan perintah yang tadi AES256 CBC letter to grandma. Selanjutnya, saat proses selesai, gunakan perintah cat lagi untuk menampilkan konten file message.enc. Jadi kita menampilkan file tadi. Selanjutnya, untuk membuat file dapat dibaca, jalankan kembali perintah OpenSSL, tetapi kali ini tambahkan opsi min A. Opsi min A memberi tahu OpenSSL untuk menyandikan pesan transkripsi menggunakan metode penyandian berbeda dari base 64 sebelum menyimpan hasil dalam sebuah file. Untuk catatan, base 64 adalah sekelompok skema pengkodean biner ke teks serupa yang digunakan untuk mempresentasikan dari biner dalam format string ASCII. Nah, ini adalah contoh script yang digunakan untuk menampilkan metode AES256. Selanjutnya, sekali lagi gunakan perintah cat untuk menampilkan kode message.enc. Catatan message.enc bervariasi isinya. Oke. Selanjutnya kita buka virtual machine-nya. Lalu kita masukkan perintah ls -cd file lab. Kita masuk ke lab yang tadi, lab support.file. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita ketik perintah cat setter untuk membuat surat dengan nama letter to grandma.txt. Oke. Selanjutnya kita buat OpenSSL. Kita ketik OpenSSL. AES256 CBC in letter to grandma out message.enc. Oke, udah. Kita masukkan passwordnya.